Kalau kita bicara tentang aplikasi yang hampir semua orang di dunia pakai setiap hari, WhatsApp pasti masuk daftar teratas. Dari anak sekolah, pekerja kantoran, sampai pengusaha besar, semuanya mengandalkan WhatsApp untuk komunikasi. Tapi, di balik kesuksesan aplikasi yang mendunia ini, ada kisah perjuangan luar biasa dari seorang pria bernama Jen Kum. Kisah hidup Jen Kum bukan cuma soal teknologi. Ini adalah cerita tentang kemiskinan, perjuangan hidup, kerja keras, dan mimpi besar yang akhirnya mengubah dunia. Jen Kum lahir pada 24 Februari tahun 1976 di sebuah desa kecil bernama Fastiv, dekat kota Kiev, Ukraina. Saat itu Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet, sebuah negara besar dengan sistem pemerintahan yang sangat ketat. Jen lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh konstruksi, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Bahkan bisa dibilang, keluarga Jen hidup dalam kondisi yang cukup miskin. Di masa kecilnya, Jen tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Rumahnya tidak memiliki fasilitas yang layak, air panas sering tidak tersedia. Bahkan, untuk menelepon pun sangat sulit, karena teknologi komunikasi saat itu masih terbatas dan mahal. Selain itu, kehidupan di Uni Soviet juga penuh pengawasan pemerintah. Privasi hampir tidak ada. Setiap komunikasi bisa dipantau. Pengalaman inilah yang nantinya mempengaruhi visi Jen ketika menciptakan WhatsApp. Pada usia 16 tahun, hidup Jen berubah drastis. Ibunya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat demi masa depan yang lebih baik. Tahun 1992, mereka berimigrasi ke Mountain View, California, Amerika Serikat. Namun, kehidupan di Amerika tidak langsung menjadi indah. Jen dan ibunya hidup sangat sederhana. Mereka tinggal di apartemen kecil dengan bantuan sosial dari pemerintah. Ibunya bekerja sebagai pengasuh bayi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sementara Jen harus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sambilan sebagai tukang bersih-bersih di toko kelontong. Bayangkan, seorang remaja yang baru pindah negara harus beradaptasi dengan bahasa baru, budaya baru, sekaligus membantu keluarganya bertahan hidup. Hidup Jen benar-benar penuh tantangan. Perubahan besar dalam hidup Jen terjadi ketika ia mulai tertarik pada dunia komputer. Saat masih remaja, ia sering menghabiskan waktu membaca buku tentang jaringan komputer dari toko buku bekas. Jen belajar secara otodidak. Ia tidak memiliki mentor khusus. Semua dipelajari sendiri, dari buku dan eksperimen. Ia bahkan bergabung dengan komunitas hacker muda yang tertarik pada keamanan jaringan. Namun, Jen tidak pernah menggunakan ilmunya untuk hal kriminal. Ia justru semakin memahami bagaimana sistem komunikasi bekerja. Ketertarikan ini menjadi fondasi masa depannya. Pada tahun 1994, Jen masuk San Jose State University untuk belajar ilmu komputer. Namun, hidupnya tetap sulit. Ia harus bekerja sambil kuliah untuk membiayai kehidupannya. Tahun 1997 menjadi titik balik penting. Jen diterima bekerja di perusahaan teknologi besar, Yahoo. Ia direkrut sebagai engineer infrastruktur. Di Yahoo, Jen bertemu seseorang yang nantinya menjadi partner bisnisnya, yaitu Brian Acton. Keduanya bukan hanya rekan kerja, tapi juga sahabat dekat. Mereka sering berdiskusi tentang teknologi, masa depan internet, dan bagaimana menciptakan produk yang bermanfaat bagi banyak orang. Jen bekerja di Yahoo selama hampir 9 tahun. Pengalaman ini membuatnya sangat memahami sistem jaringan internet skala besar. Kesuksesan karier Jen tidak datang tanpa kehilangan. Pada awal tahun 2000-an, ibunya didiagnosis kanker. Jen sangat dekat dengan ibunya karena mereka hanya hidup berdua sejak pindah ke Amerika. Ibunya akhirnya meninggal dunia pada tahun ke-2000. Peristiwa ini sangat memukul Jen secara emosional. Namun, justru kehilangan ini membuatnya semakin fokus mengejar masa depan. Pada tahun 2007, Jen Kum dan Brian Acton memutuskan keluar dari Yahoo. Mereka merasa ingin mencari tantangan baru. Namun, keputusan ini membuat hidup mereka kembali sulit. Jen sempat melamar kerja ke Facebook dan Twitter, tetapi ditolak. Bayangkan, orang yang nantinya menjual perusahaan ke Facebook justru pernah ditolak oleh perusahaan tersebut. Setelah penolakan itu, Jen dan Brian
sempat traveling keliling Amerika Selatan untuk menenangkan pikiran. Tahun 2009 menjadi momen paling penting dalam hidup Jen Kum. Saat itu, Jen membeli iPhone. Ia melihat potensi besar dalam aplikasi mobile. Ia memiliki ide membuat aplikasi yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan mudah dan murah. Jen kemudian membuat aplikasi bernama WhatsApp. Awalnya, WhatsApp hanyalah aplikasi status. Pengguna hanya bisa menulis status seperti lagi sibuk, lagi meeting, sedang di gym. Namun, kemudian Jen melihat peluang besar. Ia mengembangkan fitur pesan instan. Dari sinilah, WhatsApp mulai berkembang pesat. Di awal berdiri, WhatsApp hampir gagal. Server sering crash. Pengguna masih sedikit. Jen bahkan sempat ingin menyerah, namun, Brian Acton datang membantu. Ia menginvestasikan uang tabungannya sekitar $250.000 AS untuk mendukung WhatsApp. Dukungan sahabatnya ini menjadi titik kebangkitan WhatsApp. Jen Kum memiliki prinsip kuat. Ia ingin WhatsApp tidak penuh iklan, mudah digunakan, menjaga privasi pengguna. Pengalaman masa kecilnya di Uni Soviet membuat Jan sangat peduli dengan kebebasan komunikasi. Karena itulah, WhatsApp menggunakan sistem enkripsi end-to-end yang membuat pesan pengguna sangat aman. Antara tahun 2010 hingga 2013, WhatsApp berkembang sangat cepat. Pengguna WhatsApp meningkat dari ribuan menjadi ratusan juta orang di seluruh dunia. Aplikasi ini menjadi populer karena gratis, mudah digunakan, tidak ada iklan. WhatsApp bahkan menjadi aplikasi komunikasi utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Puncak kesuksesan Jen Kum terjadi pada Februari tahun 2014. Facebook membeli WhatsApp dengan nilai sekitar $19 miliar AS. Ini menjadi salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah teknologi. Menariknya, Jen menandatangani kontrak kerjasama dengan Facebook di depan kantor bantuan sosial, tempat ia dulu pernah mengambil kupon makanan saat miskin. Itu menjadi simbol bahwa perjalanan hidupnya, banner-banner berputar 180 derajat. Setelah penjualan WhatsApp, Jan menjadi miliarder. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 9 hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar ratusan triliun rupiah, tergantung nilai pasar saham. Namun, gaya hidup Jen tetap sederhana. Ia dikenal tidak suka pamer kekayaan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk filantropi, investasi teknologi, mendukung organisasi sosial. Pada tahun 2018, Jen memutuskan keluar dari Facebook. Ia dikabarkan memiliki perbedaan pandangan dengan manajemen Facebook terkait privasi pengguna. Keputusan ini menunjukkan bahwa Jen tetap memegang prinsip yang ia bangun sejak awal. Hari ini, WhatsApp digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Aplikasi ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Kisah Jen Kum menjadi bukti bahwa kemiskinan bukan akhir segalanya. Pendidikan bisa datang dari mana saja. Persahabatan bisa mengubah hidup. Konsistensi dan prinsip bisa membawa kesuksesan besar. Perjalanan hidup Jen Kum adalah kisah nyata tentang mimpi yang tidak pernah padam. Dari anak desa miskin di Ukraina, menjadi pencipta salah satu aplikasi komunikasi terbesar di dunia. Ia pernah hidup dari bantuan sosial. Ia pernah ditolak perusahaan besar. Tapi ia tidak pernah berhenti mencoba. Jen Kum membuktikan bahwa kadang, kesuksesan terbesar lahir dari masa lalu yang paling sulit. Dan mungkin, kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa siapapun bisa sukses, selama berani bermimpi, dan terus berjuang.